Halo Bujangers, bener nggak sih kalau gaming itu bisa dijadikan industri masa depan? Dan benarkah gaming dan e-sport itu adalah dua hal yang berbeda? Nah, beda dong bro Eds. Oh, Itu, gaming rekreasi cuy. kalau e-sport itu profesi ya? Nah, cuman yang pertanyaannya, ini kan tetap aja sama-sama main game. Kalau dulu kan waktu kecil kita, Rio, main game mulu, belajar. nah, sedangkan ini berkarirnya adalah main game gitu loh bro Eds. Masalahnya itu yang susah. Kita meyakinkan orang tua, mah, saya pengen kerja, jadi apa? Jadi gamer. Nah, Gimana cara meyakinkannya? Ayo. bahkan nanti kita bakal ngobrol nih sama atlet e-sport ini yang katanya selama 2 bulan nggak ngobrol sama orang tuanya. Serius. Karena pilihannya itu. Kita ngomongin soal gaming dan juga e-sport karena ini hal yang lagi happening banget. Menteri kita Pak Imam Nahrawi juga udah mulai masukin kurikulum e-sport nih ke dalam pendidikan kita. Itu bener. SMA PSKD Jakarta Pusat sudah memasukkan gaming atau e-sport itu ke dalam salah satu kurikulumnya. Sama juga SMA Bina Bangsa Malang. Malang Wih, hebat. langsung saja kita undang teman kita, ada Yeskel Patrick. Oh yeah, selamat datang brother. Patrick dari RRQ. Gokil, boleh dikenalin lo posisinya apa nih? Asik. Hah? Pemain divisi AOV dari tim RRQ. Bener, itu ceritanya 2 bulan sampai nggak ngomong sama orang tua. 2 bulan atau lebih sih, gue rada lupa. Karena lu memilih karir sebagai Iya. pemain e-sport. Dan bener juga nggak sih katanya Patrick ini sempat kena SP. SP2 di sekolah Gue ya? kena SP2 di sekolah karena bolos sekolah demi ke warnet. Karena dulu gue main nama gamenya tuh League of Legends dari 2014 sampai 2017. Mainnya harus dari PC. Oke. Ya, kalau gue ada PC di rumah, cuma kalau gue main di rumah Ketahuan bolos, Ada, bener. Gue ke warnet lah. Dan itu gue bolosnya tuh kalau di total tuh bisa 2-3 minggu lah. Makanya gue sampai kena SP2. Dulu tuh kalau misalnya kadang ya ada pelajaran yang gue nggak suka, itu saatnya gue bolos misalnya gitu. Emang nggak boleh ditiru ya ini. Fisika ya? Enggak, Ekonomi? dulu. Matematik? Sabar. Iya, gue mikir. Dulu gue IPA tapi gue nggak suka biologi karena gue nggak suka ngafal. Oke, biologi. Sama PKN. Emang lu pada dasarnya nggak suka sekolah gitu? Suka, gue suka Suka tapi bolos 2 minggu gimana Sampai sih? 3 minggu. karena dulu gue mikirnya gini, dari gue SMA kelas 3 gue udah mikir gue pengen jadi atlet e-sport. Berarti ini setuju ya kalau gaming dan e-sport itu adalah 2 hal yang berbeda. Beda. Waktu SMA itu gue udah nonton turnamen-turnamen luar gitu. Oh, Jadi gue oke. tahu ada yang namanya atlet e-sport. Walaupun di Indonesia mungkin belum terkenal gitu, belum ada, baru beberapa. Waktu itu bilang ke orang tuanya, jelasinnya udah langsung, Pak atau Mah saya pengen jadi atlet e-sport atau Mah saya pengen main game. Enggak, Nah. gue coba jelasin gitu. Maaf Pak, aku pengen jadi pro player gitu di game ini. Setelah lulus SMA, gue pengen harusnya ngikutin jejak-jejak kakak-kakak gue. Oke. Ya itu apa? Masuk ke PTN. Oh, oke. Ya Ya, kan? semua orang tua Tapi seperti gue kan itu. membelot ya. Enggak, gue nggak mau, gue pengen jadi atlet e-sport. Itu 2 bulan, 3 bulan nggak ngobrol. Iya. Nggak ngomong. Paling lama sama nyokap nggak ngomong. Kalau sama bokap diem-diem. Oke. Iya, di belakang nyokap dulu kayak diem-diem kayak ngasih gua uang. Oke. Kayak kan ngomong gitu, nasehatin. Tapi bro, lu sendiri sadar nggak sih kalau lu sebagai orang tua ada di posisi mereka, anak lu tiba-tiba datang nggak mau kuliah dan pengen berkarir di dunia game, lu juga kayaknya akan melakukan hal yang sama shock dong. sih, iya. Pasti stres lah kan. Pusing lah, maksudnya kakak-kakak gua gitu masuk PTN, kan Oke. kuliah baik-baik. Kenapa orang yang main game disebut juga sebagai atlet? Ibaratnya kayak orang main catur lah gitu kan. Emang kayak orang yang nonton simple gitu, tinggal taruh-taruh. Padahal mah enggak gitu. Di baliknya dia mikir panjang, mikir susah dan banyak persiapan. Sekali turnamen dapat berapa sih, Bro? Lebih ke liga sih. Gue liga tiap 3 bulan, tiap 3-4 bulan itu kalau misalnya juara 1 tuh dapat 500 juta, juara 2 dapat 300 gitu-gitu deh. Oke. 500 juta dibagi 5 berarti? Iya. Karena tim RRQ ada 5 ya? Iya. Indonesia juga kemarin waktu Asian Games kan sempat ada pertandingannya dan gue juga baru tahu kalau ternyata di bawah Kemenpora itu ada organisasinya. Namanya apa? Yes, Pak. Asosiasi E-sport Indonesia. Berarti ini adalah salah satu ciri-ciri juga kalau e-sport udah mulai dipandang. Terus juga ini yang menarik bahkan klub-klub kayak tadi PSG PSG terus kayak Golden State Warrior ya. di invest juga. Iya, invest juga di tim e-sport. Serius, Bro. Serius. Sehari-harinya jadi atlet e-sport tuh ngapain aja sih? Nah, latihannya gimana tuh? Kita biasanya main rank game sih.
belajar hero yang mau kita pakai buat turnamen. Jadi ketika Seru. kita udah mau turnamen gitu, udah siap gitu, hero-nya udah jago gitu kita makainya. Terus Udah terlatih hero. Nah, iya. Lo biasa pakai hero apa? Gue lebih yang jarak jauh sih Oke. biasanya makainya. Kalau nggak yang Marksman gitu ya? Iya marksman gitu, kalau nggak yang assassin. Iya. Aku nggak suka yang jarak jauh. Kangen. Hubungan? soalnya. Iya bener. Ya. Lanjut. Ya, terus setelah latihan individu, ya kita habis maghrib, kita cari lawan sparring. Buset, lama juga ya latihan individunya dari siang sampai maghrib. Wow. Terus kita setelah maghrib tuh jam 7-an lah, ya kan kita latihan berlima. Oke. Cari lawan yang Oke. 5 juga. Biasanya namanya tuh scrim. Oke. Scrim tuh kayak sparring antar kayak 2-3 game. Iya. Baru sekitar jam 10 atau jam 11 jadi kita istirahat. Kalau ada yang mau lanjut main solo gitu latihan individu nggak apa-apa. Itu setiap hari main Setiap game. hari kecuali Sabtu dan Minggu. Kita kebetulan libur sih. Itu kan sesuatu yang diimpi-impikan oleh kita ya, tiap hari main game. Tapi pada kenyataannya Jenuh gak sih? jenuh nggak? Pada kenyataannya nggak sesuai ekspektasi. Karena paling nggak setiap hari itu 9 jam main game ya? 9, 10 ya sekitar gitu. 10 Nah, jam. sekarang inget nggak orang tua waktu itu bilang apa? Main game terus, mau jadi apa? Jenuh juga ya ternyata ya. Jenuh juga. Kalau gitu gue dengar kata orang tua. Sampai sini baru Jangan nyesel ya. Jangan main Jangan game. main mulu. Harus punya passion sih yang pasti supaya nggak bisa dikalahin sama rasa bosan, sama rasa capek gitu. Ini ada gajinya nggak sih? Ada digaji dari tim e-sportnya sama digaji juga dari penyelenggara liganya. Gajinya cukup, Cukup banget. cukup banget. UMR kalah. Kalah. Serius? Tempat tinggal juga dikontrakin. Dikontrakin rumah. Kita dikontrakin rumah, internet sama gadget. Gadget dikasih juga. Iya. Makan? Makan dapat catering gitu. Makan dapat. Nah, kalau misalnya menang turnamen, Dapat bonus ya? dapat bonus nggak tuh? Kalau di hierarki sih ada sih kalau misalnya juara 1 gitu, turnamen besar biasanya diajak ke Bali sama bos. Oke. Sekarang lu boleh kasih tahu teman-teman Bujangers kalau orang tuanya sama. Cara ngeyakininnya gimana sih, brother? Yang pertama jelasin dulu pelan-pelan, kita nggak boleh langsung keras. Awalnya bilangnya nyoba dulu, Oke. pengen nyoba deh jadi atlet e-sport, kayaknya seru nih, ya kan. Terus pelan-pelan kalau emang masih nggak bisa, minta restu lah kayak. Kalau emang masih nggak boleh juga, coba Kabur? bukti. Oh, kirain. Coba Sorry. Nggak boleh. coba ngerintis sendiri dari belakang, terus kita coba buktiin gitu. Jadi kasih bukti dulu kalau dari apapun ya, bukan cuma sekedar e-sport, apapun misalnya. Apapun. Buktiin kalau kita bisa tanggung jawab sama diri kita sendiri, karena pada dasarnya orang tua tuh ngelarang atas dasar kasih sayang ya, takut Iya, anaknya takut, iya. kenapa-napa. Buktiin, tanggung jawab, ada hasilnya, Baru. Nah. Sampai ada sisi di mana orang tua tuh nyadar kalau ini e-sport bisa menjanjikan lo gitu. Itu setelah gua bisa berangkat ke luar negeri ke Korea, itu tepatnya tahun 2015 akhir lah. Udah bilang kayak ya kamu bagus di ini, kamu lanjutin tapi serius ya, jangan sampai ngecewain orang tua gitu. Tetap itu dukungan support yang membangun dari orang tua. Sekarang e-sport Indonesia menurut Patrick udah baik atau belum? Apa yang harus dibenahi kalau misalnya belum? Sudah lumayan sih. Oke, Lumayan. Iya. Kalau di Indonesia paling kurang sih menurut gua pelatih sih. Pelatih ya? Pelatih, iya. Berarti ini jalur e-sport itu ada banyak ya, ada jadi atletnya, Iya. ada jadi Pelatih. ada dari sisi manajemennya, Iya. dan ini Ada juga jadi caster gitu. caster, terus juga analisis. Analisis. Itu butuh juga. Butuh. Oh, ini membuka banyak lowongan pekerjaan. Betul. Mungkin suatu saat ada momen di mana ketika angkatan kita, kamu main game terus, mau jadi apa? Ayo belajar. Mungkin ada momen di mana kamu belajar terus, mau jadi apa? Ayo main game. Ketika ada di momen itu, berarti industri e-sport sudah mulai disupport sama banyak pihak ya. Kita tunggu aja berapa tahun lagi menurut lo kita bisa Di Indonesia mungkin 2-4 tahun sih. 2-4 tahun lagi. Karena di kabarnya di Cina dan di beberapa negara lain sampai ada stadion khusus untuk e-sport Iya, ya. ada stadion e-sport khusus. Jadi kita tunggu supaya industri e-sport kita semakin maju, apalagi bisa bersaing di luar negeri juga ya. iya. Pokoknya ini sesuatu yang bisa menjanjikan, dan yang pasti hashtag makanya ngobrol juga harus Dan dilakukan. hashtag suara penentu karena lo bisa menjadi suara penentu untuk meyakinkan orang tua lo akan passion lo. Yang penting tanggung jawab dan jangan mengecewakan orang tua. Don't forget watch and subscribe Maksudnya don't forget to watch and subscribe Nara Strip Z, The Dua Bujang Show. and play more game. Oh yeah, man. And get more money. Thank you brother. Thank you.